Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Udah lama banget nggak upload. Minal aidin wal faidin. Ada sebulan kali ya gua nggak ngupload. Nah sekarang di video ini adalah vlog Panther. Gua mau ngerubah velg gua yang lama dengan velg baru. Jadi velg gua yang lama ini kan ring 16. Gua pengen rubah ke ring 15 dan gua dapet velg Walkmaster dari asli Jepang dari Pak Haji Amir. Terima kasih Pak Haji Amir, baik banget. Nah, di video ini gue bakal ngasih tahu sedikit yang gue tahu tentang hal-hal apa aja yang wajib lu perhatiin kalau mau ganti velg. Jadi saksiin vlog Panther ini. Gue agak kaku, udah lama nggak ngevlog gitu ya. Yaudah, yuk kita tonton aja videonya. See you. Nah, velgnya udah kepasang, jadi penampakannya mobil gue bannya jadi lebih ke dalam gitu karena nih velg offsetnya agak ke dalam gitu ya, offsetnya plus gitu. Nah, ini velgnya Walkmaster, kalau teman-teman mau lihat ya, baut 6, DCD-nya 6x139. Nah, seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang harus teman-teman perhatiin kalau mau ganti velg? Ya ini belajar bareng aja sih. Kalau ada yang lebih pinter atau ada yang lebih tahu bisa saling berbagi di kolom komentar kalau gue nanti ada salah. Nah, yang harus teman-teman perhatiin pertama kali kalau mau ganti velg adalah PCD-nya, teman-teman. Jadi setiap mobil punya PCD beda-beda. Ada yang 4x100, ada yang 4x114, ada yang 5x100, 5x114, dan ada yang 6x139,7 kayak di Panther gua ini. Nah, apa sih PCD itu? PCD itu jadi kayak dia bautnya ya, baut jarak misalkan dari sini ke sini itu 139. Makanya disebutnya 6x139. 6-nya itu bautnya 6, 139 itu jarak dari sini ke sini. Gue lupa apa milimeter apa inch gitu. Coba teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa komen di bawah biar kita bisa sama-sama pintar. Jadi jelas tuh yang harus teman-teman perhatiin adalah PCD mobil teman-teman berapa, terus velg yang teman-teman mau ganti PCD-nya berapa, harus sama tuh biar plek gitu. Terus yang harus teman-teman perhatiin lagi adalah ET dari velg. ET dari velg tuh kayak semacam offset ya. Jadi offset tuh kayak, ini kan velg gampangnya gini deh, gue nggak mau ngomong secara teknis biar gampang aja. Ini velg kan apa? Ada giniannya nih. Nah, giniannya tuh dari tengah velgnya itu dia makin keluar atau makin ke dalam. Kalau dia makin ke dalam itu berarti velgnya ET-nya positif. Kalau dia makin keluar itu ET-nya negatif atau offsetnya negatif. Makin dia negatif berarti bannya itu makin keluar. Kalau ET-nya makin positif dia makin ke dalam. Kalau ini ET-nya positifnya berapa gitu gua nggak tahu ya. Jadi dia makin ke dalam. Kalau sebelumnya kan ban gua tuh agak segini nih. Sekarang agak lebih ke dalam gitu. Nah, itu sih. Terus perhatiin juga apa ringnya nih, ring velg yang teman-teman mau ganti. Sebenarnya ada yang bilang batas maksimal ganti velg adalah aturan plus 2. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, tapi commonly yang digunakan ya kayak gitu. Misalkan aslinya mobil teman-teman velgnya 14, itu maksimal teman-teman ganti itu ring 16. Mungkin bisa jadi ring 17, tapi ada kemungkinan itu banyak yang dirubah, entah itu mentok sana sini bakal dirubah, dan kaki-kaki juga kerjanya makin berat. Dan alasan gua ganti velg adalah sebenarnya untuk memperingan kerja kaki-kaki mobil gua. Jadi apa ya, biar lebih ringan lah, nggak gampang rusak. Karena penyakit Panther nih kaki-kakinya
tergolong ringkih ya, dari mulai ball joint, terot. Jadi sengaja ringnya gue turunin biar standar dan kerjanya enteng. Nah, kemudian ukuran ban nih. Kalau ukuran ban itu yang gue tahu ya, kalau teman-teman mau ganti pelek, misal ini kan gue turun ring ya. Kalau orang biasanya naik ring gitu, gue turun ring nih. Jadi sebelumnya kan 205 55 ring 16. Ini gue switch turun ring jadi ring 15. Profilnya lebarnya sama 205, tapi profil bannya ini gue tinggiin sedikit jadi 70. Sebelumnya kan 55. Nah, kalau teman-teman mau naik, ini kan gue turun ya, yang tadi gue bilang turun ring. Misalkan teman-teman mau naik dari ring 14 ke ring 15, itu teman-teman bisa menurunkan profilnya. Semisal sebelumnya teman-teman pakai 195 70, teman-teman bisa nurunin nih, jadi misalkan 195 jadi 65, jadi lebih profilnya lebih tipis. Nah, itu sih, jadi kayak semacam naikin 10% atau nurunin 10% kalau teman-teman mau nurunin ring. Nah, untuk lebih jelasnya mending kita tanya aja yuk ke yang lebih tahu. Nah, sekarang gue udah sama salah satu mekaniknya nih yang ngerti ban. Nah, Mas, gue mau nanya nih, yang harus diperhatiin kalau kita mau ganti pelek ya, apaan aja sih? Ya kalau pelek sih tergantung. Nah, itu kalau kita mau nyarinya ring berapa, paling minim kelebaran 7 in lah. 7 in? Iya. Nah, untuk ini sih standar. Standar ya? Standar mobil biasanya berapa? Kayak misalkan commonly mobil ya, kayak Avanza, Xenia. Avanza kan standar masih ada yang 14, ada yang 15. Ya itu paling kelebarannya kan 6 in. 6 in? Ya, itu paling kelebarannya. Kalau Panther nih standar berapa? Standar 15. 15 ya? Iya. Ininya? Lebarnya? Lebarnya tetap sama 6. 6 juga ya? 6 ini juga. Standar berarti gue ya? Hitungannya masih standar. Kalau kalau ukuran pelek ini walaupun variasi, tapi ada yang lebarnya sama, ada yang nggak sama. Kecuali yang custom. Kalau custom kan pasti lebar belakang. Biasanya untuk anak muda yang inilah. Gaul lah ya. Gaul. Terus apa lagi, Mas? Ya paling yang nyari ya enakan yang amannya lah. Ya kalau yang untuk pelek, walaupun ini kita ganti ring, yang penting nyari yang aman. Yang aman tuh gimana? Ya yang aman dari segi bannya, dari segi ininya gitu kan. Nyari pelek kan nggak semuanya, kalau udah pakaian kan ada yang speleng. Ya itu harus perhatiin ya. Iya. Terus apa lagi nih? Kayak misalkan PCD itu apa sih? Kalau PCD itu lubang baut. Ya lubang baut kita harus juga tahu. Ya kecuali kalau kita langsung datang ke bengkel, kan mungkin ada rekomendasi dari. Kalau beli online ya? Nah kalau beli online kita walaupun lubang 4 kita naksir, tapi kan nggak masuk nanti pas di mobil. Soalnya udah pernah kejadian juga kayak gitu, kita dipasangin, Mas ini nggak bisa masuk karena kan lubangnya 4, sama-sama 4 tapi kan ukurannya beda. Iya, itu VCD kan ada, biasanya sih kalau variasi itu kan ada 8 lubang, ada yang 10. Nah 10 untuk lubang 5. Ya, terus ada yang untuk 8 itu untuk lubang 4. Nah, jadi dia 8, jadi ada yang cepet, ada yang cepet, ada yang 114. Terus kalau misalkan ban nih, Mas. Ya. Misalkan kita mau naik ring nih dari 14 ke 15, itu profil ban harus diperhatiin juga ya? Profil ban ya pasti dirubah, nggak mungkin nggak ya. Kalau misal 15 kan harus ganti 15. Cuman kita pengen nyarinya yang mau kelebaran bannya, apa ketinggian bannya kan ada masing-masing. Terus disesuaiin juga ya? Disesuaiin juga. Berarti misalkan gua mau naik dari 14 ke 15 nih. Nah, itu profil bannya bisa gua makin tipisin ya tingginya ya? Makin tipis masih bisa. Masih ya? Cuman kalau untuk perubahan ban itu kita harus banyak rubah lagi. Kadang kan orang pengen diceperin banyak tipis. Ya itu kita harus udah ngerubah ban, rubah pelek, rubah per. Ya itu bedanya paling. Makin tipis makin peleknya sayang ya? Iya. Makin tipis ya, dari kualitas ini juga kan kenyamanan masih agak kurang lah. Biasanya sih itu. Kalau jalan-jalan jelek ya? Iya, jalan-jalan jelek, apalagi kita nggak tahu medan. Ya, makanya bagian besar MPV sama SUV profil bannya
Gede-gede ya, tinggi-tinggi ya, Gede, 70. iya 70, 65 gitu. Sebenarnya gue pengen ganti dia jadi 235 70, cuman kayaknya ngerubahnya Kalau mentok kan. nah kalau 235/70 untuk ini kita harus dites dulu. Iya, naikin torsi sama lift, Iya. body lift kan. Iya pasti. Karena itu kita ini aja pakai 205/70 udah agak paling beda 2 jari. Iya. Iya dari vendornya itu. Kalau misalnya dirubah 235 takutnya rapet. Iya, rapat. Padahal Panther yang touring tuh 235 kan? Iya. 235 AT. Karena beda ini ya, Beda kaki-kaki ini tingginya, beda. ground clearance-nya. Iya. Sip. Itu beda. Itu aja deh. Iya. Thank you. Thank you ya. Iya, sama-sama. Yuk. Nah, itu tadi teman-teman yang harus diperhatiin kalau mau ganti ban. Sekarang udah kelar, kita pulang dulu ya. Yuk, kita pulang dulu. A few moments later. Sip, oke. Peleknya udah ganti. Dan sekarang gua udah di bengkel gendut. Niatnya mau ngecek. Kalian ngecek kaki-kaki tapi udah kesorean. Nah, tadi ada yang lupa gue kasih tahu kalau teman-teman mau ganti pelek, teman-teman juga harus perhatiin ban. Nah, perhatiin ban, terutama tahun produksi ban yang teman-teman mau beli, karena banyak di bengkel tuh promo ban gitu, tapi sebenarnya bannya tuh udah ban yang tahunnya lama gitu, misalkan 2013 atau 2012 atau sebelumnya, karena ban juga punya apa ya, kayak masa bakti. Pokoknya ban juga punya masa expired. Nah, kode ban, tahun pembuatan ban itu gue udah pernah bikin kontennya, tapi nggak apa-apa lah, sekilas saja teman-teman bisa ngelihat linknya di atas nih yang gue pernah bikin konten tentang ban. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngelihat tahun pembuatan ban, teman-teman bisa ngelihat di sini nih, di sini ini kan 15/20, berarti ban ini dibikin di tahun 2020, minggu ke-15, maksud gue minggu ke-15 di tahun 2020. Nah, teman-teman harus perhatiin ini nih, apa, tahun produksi bannya. Nah, tadi yang gue bilang nih, peleknya udah kepasang. Sekarang ban gue profilnya jadi lebih, dindingnya jadi lebih tebal, 70, sebelumnya 55. Tapi tapaknya sama 205. Nah, sip. Kayaknya itu dulu vlog gua kali ini. Kalau ada yang salah atau ada teman-teman yang lebih tahu tentang velg dan ban, teman-teman bisa nambahin informasi yang kurang dari gua di kolom komentar. Atau kalau ada omongan gua yang salah tentang velg atau ban, teman-teman juga bisa benerin biar kita bisa sama-sama pintar. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Sorry kalau vlognya ini kayak agak jumping gitu, nggak jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. See you.